Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama aku Risnada Yoniar dan saya Inaya Zaratul Anissa. kita ketemu lagi di Ruang Curhat. Oke, nggak kerasa ya, udah Senin lagi dan waktunya kita buat cepet banget ya. Dan waktunya kita buat bacain curhatan, bacain cuitan. Kalau sebelumnya kan aku sama Rida, sekarang harusnya wajah baru. Bener. Sama Ina ya. Nah, sekarang kamu punya curhatan dari teman-teman? Ada banyak. Ya, kita bakal bacain dan selain itu kita juga kasih solusi ya. Sekali lagi ini kita bukan pro dan pakar ya. Kita sebisanya kita memberikan apa yang baik menurut kita, apa yang baik menurut pikiran kita kayak gitu ya. Oke, kamu hari ini puasa nggak? Puasa dong. Puasa, alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Harus tetap semangat. Kalau aku nggak puasa guys. Tetap ya, belum puasa. Oke, boleh kalau mau dimulai dari siapa dulu nih? Aku atau Ina ya? Dibacain dari siapa dan apa curhatannya? Ini kayaknya anonim ya, nggak mau disebutin. Oh, nggak mau disebutin. Oke, nggak apa-apa. Mbak Allah. Iya benar. Bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris? Nggak apa-apa ya kalau kamu tahu artinya. Bacain, Ina, silakan. Langsung aja ya. I have never met a guy who is the same frequency as me. Aku nggak pernah ketemu sama cowok yang sefrekuensi sama aku. Oke. He likes fantasy movies. He also really likes chocolate. Coklat. Oh, coklat. Coklat. Photography and also coffee. Jadi dia suka coklat, kopi, fotografi, kopi sama film fantasi. Oh, kayak anak-anak indie gitu ya. Suka kopi. Sama sepertiku. Oke. Mungkin langsung aja Indonesianya kali ya. Boleh. Kalau mau translate langsung boleh. Iya. Namanya Aldo. Waduh, keren ya. Aldo. Hai Aldo. Tapi itu bukan nama aslinya. Itu adalah nama lucu yang saya berikan untuknya. Oh, kayak nama sayang gitu, Aldo. Oke, lanjut. Namanya diawali dengan huruf R. Rida bukan? Risnanda. Oh, Risnanda, jangan-jangan. Boleh jadi. Kita dipertemukan oleh satu hobi bernama fotografi. Aku masih ingat betul momen ketika kita mengelilingi kota, kemudian terjebak hujan. Oh, oke. Aku juga masih ingat ketika kau melakukan jumping motor trailmu, aku hampir terjatuh saat itu. Namun, kemudian kamu memelukku karena tahu aku ketakutan. Lanjut. Lucu juga kalau diingat. Aku juga tidak akan lupa momen saat kita menunggu senja ditemani satu kotak Nexstar. Satu kotak? Nexstar. Oh, kue itu ya. Oke. Entah mengapa kau sangat suka dengan Nexstar coklat. Aldo, if you see this, langsung Indah ya. Boleh. Aldo, kalau kamu ngelihat ini, aku pengen ngasih tahu ke kamu, aku bahagia banget ketika sama kamu. Oh my god. Kamu nggak perlu insecure karena kamu perfect di mataku. Sempurna. Berarti dia menerima semua kekurangan dan kelebihannya Aldo gitu. Mungkin orang-orang bertanya kenapa kita nggak bersama lagi. Kita dipisahkan oleh jarak, bukan hanya sekedar kilometer, tapi aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan dia meminta kepada Sang Hyang Widi. Sedangkan dia meminta kepada Sang Hyang Widi. Yang Widi itu berarti agama Hindu. Oh, I see. LDR-nya jauh banget ya. LDR-nya lintas agama ya, berarti ya. Long distance, bukan ya? Bukan dong. Oh iya. Kayak iya sih, perbedaan agama kan. Iya. Jadi memang mereka tidak bisa disatukan kayak gitu ya.
Oh my god. Ada lagi? Lanjut. Menurutku kita adalah rasa yang tepat namun di waktu yang salah. Sedangkan katamu, kita dipertemukan di satu episode, kemudian berakhir di episode yang sama juga. Semangat ya ujian LSP-nya. LSP itu apa? Kayaknya SMK nggak sih? Oh, oke. Wah. Pacaran beda agama itu kayaknya sakit ya. Iya nggak sih? Iya. Karena kan memang kita tahu kita punya rasa, tapi nggak bisa disatukan. Nggak bisa Kita tahu kita dipaksain. tidak bisa, iya meskipun dipaksain juga tidak akan bisa kayak gitu. Terus berarti akhirnya mereka tuh pacaran berarti? Kayaknya enggak deh. Oh, Mungkin enggak, kayak memang. sama-sama ngalah. Ya udahlah. Kayak memang mereka tahu bahwa ya memang jangan gitu ya. Iya. Tapi nggak memang mau sama-sama maksain. deket gitu, Iya, punya sama rasa kayak gitu. Mungkin udah sama-sama nyaman ya. Mungkin sudah sama-sama nyaman. Gimana ya mau ngasih sarannya ya kalau udah beda agama? Iya benar. Gimana menurut kamu kalau misalnya kamu punya pacar yang beda agama kayak mereka gitu? Gimana ya? Ya jalan satu-satunya sih ikhlasin aja ya. Memang iya. Ya karena memang ada tembok ya, memang ada tembok yang Iya, kalaupun mau membatasi. maksa, tapi nanti akhirnya juga udah bakal ketebak. Benar. Gitu kan. Atau memang salah satu memang harus ikut ke salah satunya ya, kayak gitu. Itu Tapi jalannya. Susah ya. Iya, terlalu berat ya. Apalagi Karena memang- cuma kayak masih SMK. Oh masih SMA. SMA. Ya mungkin masih kalau seperti itu menurut aku ya. Kalau menurut aku itu di umur yang masih segitu itu masih kita egonya ke perasaan, bukan ke ke fokus ke dia, bukan ke seperti itu gitu. Nanti kalau misalnya kalian sudah misalnya kalian sudah ada pengganti, nanti mungkin akan mungkin gimana ya bahasanya ya, mungkin akan pikirannya itu, perasaannya itu akan terganti oleh orang yang lain gitu. Kayak iya. gitu sih. Iya nggak sih? Iya. Menurut kamu? Menurutku sih iya. Iya kan? Karena masih umur yang segitu masih ke perasaan aja gitu. Gampang ke distract sama orang lain juga. Mungkin iya. Kecuali kalau misalnya memang benar-benar sayang, memang benar-benar cinta kayak gitu. Ya kalau menurut aku di umur kalian yang segitu masih fokus aja ke pertemanan atau ke masa depan kalian, Iya, kayak bener gitu. banget. Bener nggak sih? Bener banget. Di umur yang segitu, karena kan masih ada banyak banget cita-cita yang harus dikejar selain berpacaran atau Yes. kalau misalnya masih berhubungan baik itu nggak apa-apa, berteman Iya, aja. bagus ya. Masih bagus buat kalian ya, semangat aja, tetap menjalin hubungan yang baik ya, walaupun tidak sama-sama pacaran, mungkin bisa berteman pun bisa kayak ngopi, kayak belajar, Iya, kayak apalagi satu berkarya, frekuensi kan apalagi ya. satu frekuensi katanya Harusnya kan. lebih asik. Bisa lebih asik. Oh berarti itu yang memang benar-benar satu frekuensi sama dia gitu. Iya. Tuh. Cuma beda agama. Itu kalau misalnya satu frekuensi itu biasanya nyambung. Kalau kita cerita gini Iya. itu nyambung. Kalau kita pengennya apa itu mesti nyambung. Pasti. Bisa kita jadikan sahabat atau teman Iya. berkarya pun bisa gitu. Bisa banget. Kayak gitu. Jadi buat teman-teman, namanya siapa? Aldo dan Anonim ya. Iya, ini untuk Aldo. Untuk Aldo dijaga aja pertemanannya. Jangan sampai putus hubungan atau putus pertemanan cuman gara-gara kalian tidak satu agama atau kayak gitu ya. Iya. Iya, benar kayak gitu. Oke, lanjut dari siapa? Dari aku ya. Terus Nanda mungkin. Oke, ini ada dari sebentar. Ini dari Linda Rizky. Hai Linda Rizky. Halo. Terima kasih ya sudah mengirimkan curhatannya ke NTV. Ini aku bacain curhatannya. Dia bukan cinta pertamaku. Namun dia yang mengajarkanku bahwa cinta pada pandangan pertama tidak mustahil. Dia juga mengajarkan bahwa untuk memiliki seseorang cinta saja tidak cukup. Cinta bukan perkara siapa yang jatuh. Cinta bukan perkara siapa yang jatuh cinta duluan. Oke.
atau siapa yang memiliki cinta lebih besar. Di tulisan ini, aku akan menceritakan patah hati terindahku. Wah, patah hati terindah. Tapi patah hati ya? Patah hati, tapi indah. Oke. Kisah ini dimulai dari hari pertamaku menjadi anak SMP di sebuah sekolah swasta di Jogja. Aku pertama kali melihatnya pada saat masa orientasi sekolah atau MOS. Panggil saja dia Biru. Wow, namanya Biru. Senja banget ya. Oh, senja? Senja apa ya? Oren oh iya, gitu ya? Oren ya, bukan senja dong ya berarti. Kayak langit cerah. Langit. Gitu. Oh iya, langit cerah. Cerah banget ya gitu. Ya enggak sih? Biru bertubuh kurus, berkulit coklat manis dan memiliki dagu agak runcing. Rambutnya hitam, dipangkas rapi dan sederhana. Kurang lebih dia seperti model ideal untuk banner panduan berseragam ke sekolah. Wow. Kali pertama aku melihat Biru, jantungku langsung berdenyut dengan cara yang aneh. Rasa canggung menjalari tiap inci kulitku setiap melihat mata Biru. Oh, mungkin karena biru, karena matanya biru ya gitu ya. Mungkin ya. Mungkin. Atau sekedar berpikir bahwa dia melihatku. Biru memiliki sorot mata tajam, dingin sekaligus lembut. Pada masa itu, novel dan film berjudul Twilight sedang naik daun. Setiap membaca bagian Edward Cullen, vampir cool dengan wajah super sempurna yang terbayang dalam benakku langsung biru. Wow. Hampir sama kayak Edward. Iya. Parah sih. 11-12 mungkin 11-12 ya mungkin ya, karena matanya biru ya. Mungkin. Iya. Saat MOS berakhir, aku sangat yakin bahwa aku sudah jatuh cinta kepada Biru. Setiap saat, wajah Biru terngiang dalam pikiranku. Seperti tugas yang menuntut untuk diselesaikan. Seperti hutang yang minta dilunasi. Wow. Keren ya, seperti hutang yang minta untuk dilunasi. Oke. Seperti matahari yang meski jauh selalu terlihat oleh bumi. Ya, aku selalu ingin menyempatkan mata untuk Biru, meski hanya sekelebat saja. Dari jauh pun tidak apa. Balkon kelasku berseberangan dengan gerbang sekolah. Jaraknya memang cukup jauh, dipisahkan lapangan upacara. Tapi siapapun yang melihat gerbang bisa terlihat. Setiap pagi, aku bersama beberapa teman perempuan selalu mengawasi gerbang dari balik susur balkon. Masing-masing dari kami memiliki kakak kelas yang disukai. Ketika kakak kelas yang kami suka datang, kami selalu heboh sendiri. Wow, kayak boyband gitu ya kayaknya. Wah, gitu ya. Biru biasanya datang mepet pukul 7. Aku sampai hafal jaket yang biasa dia kenakan. Jaket hijau army. Digulung sampai ke lengan. Terkadang dia juga menggendong tas gitar berwarna hitam. Wow, cool ya kayaknya. Kayak keren ya pakai gendong tas hitam gitu. Tapi kok kayaknya jaketnya nggak ganti-ganti mungkin ya. Mungkin ya, sampai hafal. Jaketnya warna hijau army gitu ya. Sampai detail banget ya. Jam istirahat adalah waktu yang paling kutunggu. Bersama teman-temanku, kami nongkrong di depan ruang BK. Ruang BK berada di gedung terpisah dengan gedung kelas. Gedung itu bersebelahan dengan lapangan basket. Meski itu lapangan basket, anak-anak cowok biasanya bermain futsal di sana. Oke. Nah, di sini letak kebahagiaan sederhanaku. Melihat Biru bermain futsal. Wah, ngelihat dari jauh-jauh udah seneng ya? Iya, kayak mengagumi yang wah gitu banget ya. Karena di lantai bawah selalu ramai, aku dan teman-temanku memilih posko pengawasan. Karena di lantai bawah selalu ramai, aku dan teman-temanku memilih posko pengawasan yang lebih nyaman, yaitu ruang BK di lantai 2. Selain sepi, kami bisa melihat mereka yang bermain di bawah dengan lebih jelas. Kadang terjadi momen canggung saat tiba-tiba Biru mendongak dan pandangan kami bertemu. Wah, kayak aduh gimana nih, aku dilihat gitu ya. Langsung buang muka nggak sih? Iya. Langsung nggak lihat. Tapi kayaknya langsung perasaannya salting ya. Langsung salting. Kayaknya di dalam hatinya gini-gini ya sih. Pernah nggak sih kamu kayak gitu? Sering sih kayaknya. Iya, sering ya. Padahal kalau lihatnya juga nggak sengaja itu. Iya, kan? padahal kan lawannya mungkin nggak sengaja atau biasa aja ya. Cuma kan kitanya yang kayak salah tingkah sendiri gitu ya. Oke, aku berarti nggak aneh, nggak sendirian.
wajar lah perasaan kayak gitu tuh. Tadi sampai mana ya? Aku segera berlutut untuk menyembunyikan diri. Mungkin Biru sudah menyadari bahwa dirinya diawasi. Oh, kayaknya dia menampakkan gitu ya. Iya. Menampakkan kalau dia itu emang suka gitu. Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Nggak gengsi dong itu berarti. Oke, lanjut. Semakin hari aku merasa Biru semakin sempurna. Apalagi setelah dia menjadi ketua OSIS. Wow. Keren ya lakinya ya. Kayak udah perfect. Iya kan, banget. kayak di mana webtoon gitu loh. Iya, Wattpad gitu Iya, ya. Wattpad gitu ya, cowok-cowok kayak gitu. Di kalangan anak-anak kelas 7 sosoknya diidolakan. Tampan, aktif berorganisasi, pergaulannya juga luas. Ini membuatku semakin gelisah. Semakin banyak orang yang mengenalnya, semakin besar kemungkinan Biru dekat dengan seseorang. Apalagi lingkungan pergaulannya juga diisi anak-anak populer. Aku pun mencari jalan pintas supaya setidaknya dia mengetahui diriku. Dimulai dari akses yang paling mudah, menjadi teman Facebook Biru. Wow, maksudnya dia berusaha dong. Iya, Keren sih. keren. Tapi mungkin Birunya kayak ya udahlah gitu, kayak cuma sekedar kenal aja mungkin. Iya, ada sih yang cowok kayak gitu kan. Karena dia mungkin idola dan dia star di sekolah kayak gitu. Ya apalah kita sebagai pengagumnya aja gitu kan. Tapi dia punya usaha untuk lebih kenal, untuk bisa berkomunikasi sama si Biru ini gitu. Rasanya pengen terbang ketika Biru menerima permintaan pertemananku. Wow, kayak oh my god gitu. Padahal dia cuma klik doang Klik accept gitu ya. Oh my god. Kayaknya saya mendengar suara-suara apa gitu ya di sini. Oke, lanjut. Tanpa basa-basi, aku menelusuri akun Biru. Aku berusaha memahami Biru melalui setiap postingannya. Tapi semakin jauh aku merasa tidak beres. Kecurigaanku pun timbul saat menemukan foto-foto Biru bersama seorang perempuan berkacamata. Jangan-jangan kamu ya? Aduh, nggak enak sendiri jadinya. Kayaknya nggak enak sendiri nih aku. Iya. Oke. Foto-foto berkacamata. Perempuan itu terlihat lebih dewasa darinya. Berambut agak kecoklatan dan berwajah cerdas. Aku membaca komentar-komentar pada foto itu dan yang terjadi, hatiku sempat dijatuhkan dari atas jurang. Diseret ombak, dicabik-cabik batu karang. Biar. Malam itu juga air mataku pecah seperti hujan di bulan Februari. Wah gini ya, ini yang namanya the power of stalking. Iya. Kita stalk sendiri, cari-cari sendiri, sakit hati sendiri, nangis-nangis sendiri ya kan, padahal dia juga nggak peduli. Iya, dia juga iya sih, ya kan, pernah sih kayak gitu. Zaman SMP pernah lah kayak gitu. Kamu sekarang pasti kayak ngapain sih dulu? Aku dulu ngapain sih kayak gitu ya. Beneran banget. Berarti kamu pernah juga? Iya. Oke, tos dulu. Oke, lanjut. Ini agak panjang ya, mungkin karena dia menggebu-gebu ya berceritanya. Lanjut ya. Meski kesimpulan yang kudapat itu baru kemungkinan, aku tetap sulit menerimanya. Kemungkinan bahwa Biru sudah memiliki kekasih, kemungkinan bahwa perempuan itu pacar Biru, bahkan memikirkannya sudah membuat hatiku berdenyut tak karuan. Rasanya ingin marah, tapi aku tidak mempunyai hak untuk itu. Bener. Kepada siapa aku harus marah lagi pula? Siapa aku? Tuh, betul kan? Untung sadar diri ya. Untung ya sadar diri. Ngapain sih aku marah-marah kayak gitu ya? Lanjut Inaya, kamu sabar ya. Soalnya masih banyak. Sambil berusaha meyakinkan diri bahwa kesempatan masih ada. Oke, gak apa-apa. Aku menghubungi sahabatku Nana. Mungkin ini nama samaran ya, Nana ya. Kebetulan dia bersekolah di tempat yang sama dengan si terduga pacar Biru. Oke, terduga. Berarti masih belum fix ya? Belum fix, iya, bukan? masih terduga pacarnya. Satu sekolah lah yang terduga itu. Melalui Nana, aku berusaha mengoreksi informasi. Berusaha mengoreksi informasi sampai mana tadi? Mengenai apapun tentang si terduga pacar Biru. Entah sifatnya atau seperti apa dia di sekolah. Mudah saja karena ternyata si terduga pacar Biru cukup populer.
populer juga. Sama-sama populer. Jadi sama-sama populer ya. Cowok aja gitu iya, ya. Ya ampun. Sementara aku tuh siapa gitu. Semakin minder dan insecure. My God. Oke. Bahkan dia juga terkenal pintar dan galak. Wah, keren sih mbaknya. Semakin penasaran, aku memutuskan mengirim permintaan pertemanan ke si terduga pacar biru. Sebentar kemudian dia menerimanya. Kedepannya aku akan memanggilnya Akira. Oh, jadi Nana itu nama aslinya, Akira itu nama samarannya. Nama gimana sih? Akira itu nama. Nana kan tadi temennya. Jadi, oh iya. Akira ini terduga pacar biru. Wah, parah nggak sih sampai dia berani loh stalking terduga pacarnya, terus minta pertemanan. Wah, kamu berani nggak kayak gitu? Ya sih, mungkin lebih jatuhnya kayak toksik nggak? Iya bener, aku juga nggak pernah kayak gitu. Maksudnya kalau misalnya aku suka sama orang terus mungkin dia punya pacar, ya udahlah gitu ya. Ternyata dia punya pacar kayak gitu, nggak sampai yang diterima terus di stalking ya, sampai nanti pasti bakalan sakit sendiri. Bener. Oh my God. Saat menulis ini, aku berpikir betapa gilanya diriku hari itu. Benar, Mbak. Iya, benar. Nekat aku mengirim pesan ke Akira. Oh my God, kamu tahu nggak sih pesannya apa? Gimana? Belum sih. Aku mengonfirmasi status hubungannya dengan biru. Wow. Setelah mengobrol singkat, aku memberanikan diri memberitahunya bahwa aku menyukai pacarnya. Dia tidak peduli, tapi ada satu kelegaan yang kudapat. Aku merasa kebodohanku bermanfaat. Oke. Wow. Tanpa aku duga, datang sebuah hari di mana aku bisa mengobrol langsung dengan biru. Saat itu, guru bahasa Indonesia menugaskan kelasku membuat artikel berdasarkan wawancara. Mungkin keberuntunganku sedang berpihak kepadaku. Tugas dibuat secara berkelompok dan secara otomatis. Kelompokku diisi oleh geng susur balkon. Teman-temanku sungguh baik hati, tak perlu usul muslihatku. Mereka sudah berinisiatif memilih biru sebagai narasumber. Apakah ini suatu kebetulan atau memang mereka tahu ya kalau perempuan itu memang suka sama si biru gitu? Kayaknya mungkin kan gengnya ya, jadi iya, jadi udah pada tahu. Mungkin curhat juga ya. Oke, alasannya kuat karena biru adalah ketua OSIS. Alibinya bagus juga ya? Bagus juga ya alibinya ya. Oke. Banyak topik bisa dikorek dari jabatannya itu. Secara singkat cerita, aku membuat janji pertemuan dengan biru melalui Facebook dan dia mau. Lokasi wawancara kami di UKS. Sepulang sekolah, aku bertugas mewawancarai biru. Sementara yang lain menunggu di luar. Belum mulai wawancara saja, jantungku sudah heboh tak karuan. Rasanya sampai-sampai aku bisa mendengar suara duk-duk dari dasar dadaku. Udah salting tingkat dewa pasti ya. Iya, pasti iya sih. Aku dulu juga gitu sih. Pernah yang gak? mau diomongin langsung ambiar kayaknya. Langsung blank ya. Langsung kayak deg-degan, kayak apa yang ada salah apa nih di wajah. Apa tadi ya gitu. Iya, benar. Biasanya aku hanya melihat biru dari seberang jalan. Kini jarak kami hanya terpisah 1 meter. Aku berusaha menyamarkan kegugupanku. Meski awalnya aku tak berani memandang matanya. Sudah ada skenario yang kusiapkan dalam otakku. Bukan hanya skenario pertanyaan, tapi skenario tentang bagaimana aku bersikap. Aku sudah memperkirakan mungkin biru suka dengan tipe cewek galak. Sehingga aku berpikir, jika aku menunjukkan kesan galak, mungkin dia akan tertarik kepadaku. Ini tipikal yang rela merubah dirinya. Iya benar. Iya. Jadi kalau dia suka yang galak nih, aku bakalan jadi cewek galak nih di depan dia kayak gitu. Oke. Mungkin dia akan tertarik kepadaku. Ia mengetahui bahwa dia milik orang lain. Ia mengetahui bahwa dia milik orang lain tidak cukup untuk membuatku menyerah. Wow, pantang menyerah banget. Hebat. Iya, hebat banget ya. Setiap pertanyaan ku lemparkan dengan nada sinis dan sengak. Ini, ya oke. Di akhir wawancara, aku meminta biru menuliskan nama lengkapnya di lembaran notesku. Notes ini ku simpan hingga bertahun-tahun kemudian. Wah, oh my God, sampai segitunya gila sih. Gimana ya?
Oke, lanjut. Hingga setahun setelah hari itu, aku masih berusaha menunjukkan kesan galak kepada Biru. Terkadang kami berpapasan di tangga, di koridor, di kantin. Aku berusaha menunjukkan sikap tidak peduli, tapi dia lebih tidak peduli. Sakit. Oh my god, sakit gak sih kalian? Aku berusaha nggak peduli, tapi dia lebih nggak peduli lagi sama aku. Ya iyalah, karena kan dia nggak tahu kalau dia suka, ya kan. Oke. Akhirnya dengan perasaan patah, aku kembali berbicara dengan Akira, memintanya menjaga Biru baik-baik. Tanpa kusangka, Akira malah menyambutku dengan ramah. Oh my god, ya Allah, perempuan ini keren ya pacarnya ya. Dia bertanya, kamu sesuka itu ya sama Biru? Lalu percakapan pun berlanjut ke SMS. Akira bercerita memang mereka saling mencintai, tetapi Akira sering merasa gagal memahami Biru. Oh my god, jadi Biru itu susah untuk dipahami. Susah ditebak. Oh, susah ditebak. Misterius banget ya. Cool. Akira terkesan dengan betapa besarnya perasaanku kepada Biru, sampai-sampai dia menulis di Facebooknya, cinta tidak harus memiliki, bukan? Benar sih. Iya. Cinta tidak harus memiliki. Hingga akhirnya tiba hari di mana tidak ada satupun di antara kami yang memiliki Biru. Hubungan Akira dengan Biru berakhir. Oh my god. Sia-sia ya, nangis-nangis gitu. Iya, sia-sia ya stalking ceweknya. Ujung-ujungnya nggak ada. Ujung-ujungnya ternyata nggak ada satupun yang memiliki kayak gitu. Tapi hebatnya mereka akur, maksudnya nggak ada pertengkaran kayak gitu ya. Kayak misalnya orang yang overthinking itu kan suka marah-marah sendiri sama ceweknya, ya kan? Sama-sama kepala dingin. Sama-sama kepala dingin. Cuman mungkin punya obses, ya kan? Yang cewek ini punya obses yang gede banget sama si Biru gitu. Oke, cerita ini bakalan aku skip karena terlalu panjang untuk mempersingkat durasi ya. Jadi akhirnya aku bacain ke paragraf yang terakhir. Endingnya ya? Ya, untuk Linda Rizky, mohon maaf karena tidak semua curhatannya bisa dibacakan di sini karena keterbatasan durasi seperti itu ya. Lanjut, aku tidak menyesal pernah menyukai Biru. Perasaan itu justru membawaku menuju perjalanan-perjalanan yang menarik. Bahkan kalimat cinta tidak harus memiliki, bukan, menginspirasiku menulis sebuah cerita pendek. Oh my god, ya pinter banget berarti menulis cerita ya. Keren. Cerita pendek tentang boneka yang jatuh cinta kepada manusia, tetapi manusia itu tidak menyadarinya. Tulisan ini menjadi cerita pendek pertamaku yang dimuat oleh media nasional. Wow, hebat banget. Keren ya, tepuk tangan dong Mbak Linda. Wah, keren banget. Oleh media nasional, dan hal itu memotivasiku untuk menulis hingga sekarang. Yang lucu lagi, terkadang ayah Biru juga memberi komentar di status Facebookku yang nyeleneh, padahal kami tidak saling kenal. Wow, berarti tahu ya ayahnya, ibunya. Tapi feelingnya kuat mungkin ya. Mungkin ya. Wow. Apa takdir? Who knows? Iya kan, who knows? Takdir nggak ada yang tahu. Mungkin dari perkenalan itu kan nanti siapa tahu nanti bisa berjodoh. Gitu. Gitu ya. Oke, lanjut. Ya, sekarang Biru sudah bersama cinta yang lain. Begitu pula aku. Oke. Tidak ada lagi tanggungan di hatiku karena ruang di dalam sana tidak lagi terbagi-bagi. Aku juga bisa menjadi diriku sendiri tanpa harus menyesuaikan gadis seperti apa yang dia suka. Bagus sih. Oh my god, kamu dapat feel-nya gak? Dari ceritanya? Dapat banget ya. Aku juga sih, karena banyak banget pesan dari ceritanya Linda Rizky bahwa mencintai seseorang itu boleh, mencintai tidak harus memiliki juga, tapi obses itu jangan terlalu berlebihan kayak gitu ya. Bahkan sampai dia berusaha untuk menghubungin pacarnya. Boleh, cuman mungkin kan itu sangat riskan ya, sangat beresiko. Dan belum tentu juga pacarnya nanti bakal welcome menerima kita. Bener, iya. Ya kalau misalnya kita sama-sama berdarah di apa namanya? Kata kamu? Kepala dingin. Kita sama-sama oke lah. Kamu mencintai
iya aku juga mencintai dia, tapi tidak apa-apa. Cuman kan mungkin ada aja di umur yang segitu, kan? Di umur segitu tuh kalian pasti emosinya pasti meledak-ledak. Wah, jangan, ini punya aku nih, kamu jangan terlalu dekat sama itu, atau pacarnya sendiri itu takut dia dekat sama perempuan itu gitu. Ya kita mau bukan solusi sih, kayak masukan dari kita, saran. Jangan terlalu terobsesi kalau misalnya punya seseorang yang kita kagumi atau kita sukai. Ya maksudnya biasa aja gitu. Karena belum tentu kita akan jadi dengan orang itu kayak gitu. Nanti mungkin resikonya akan lebih tinggi daripada apa yang kita rasakan gitu kan. Ya enggak sih? Ujung-ujungnya nyesel. Nanti ujung-ujungnya menyesal gitu. Nanti pasti kalian, aku tuh ngapain sih gitu dulu gitu, kayak gitu. Kok aku sampai kayak gitu segitunya. Mencintai orang itu memang nggak apa-apa. Memang perasaan memang nggak bisa dipaksakan kan. Ya kayak gitu. Cuman memang tipikal orangnya kan kita berbeda-beda kalau mencintai orang. Ada yang hanya mengagumi, ada yang hanya mungkin langsung menyatakan. Langsung menyatakan itu pun nggak apa-apa sih. Lebih baik daripada mengambil resiko yang kayak gitu. Bener kan? Kalau sakit hati langsung aja sekalian gitu ya. Sakit hati langsung aja sekalian. Aku sakit hati karena aku suka sama kamu kayak gitu. Dan cinta itu memang tak selalu kapan harus berhenti dari tempat yang salah. Memang cinta memang selalu tahu kapan harus berhenti dari tempat yang salah. Supaya dia menemukan tempat yang tepat untuk dijadikan rumah kayak gitu. Bener sih. Bener nggak? Bener. Menurut kamu itu bener? Relate banget. Relate? Iya. Sama kamu berarti. Oke teman-teman, segitu aja dulu mungkin dari kita. Dua cerita ini sangat memberikan kita feel yang wow gitu ya. Dari kemarin ujung-ujungnya nggak ada yang bisa bersatu ya. Iya kayaknya. Oh iya, dari kemarin nggak bersatu ya. Iya. Tapi mungkin belum yang kemarin itu, yang minggu kemarin belum. Mungkin dari cerita mereka kesini terus kita kasih solusi kayak gitu, mungkin bisa disatukan ya kan? Mungkin. Tapi kalau yang hari ini kayaknya nggak bisa ya, karena memang yang Linda Rizky ini memang udah punya nemu bahagianya sendiri. Bahagianya iya, dan si birunya juga sudah punya bahagianya sendiri kayak gitu. Oke, udah dulu cukup ya Ina ya. Cukup. Nggak ada cerita lagi. Mungkin minggu depan banyak sih ya. Banyak. Minggu depan aja. Minggu depan kita bakalan kasih cuitan-cuitan lagi, curhatan-curhatan mereka buat kalian. Mungkin kalian kalau misalnya ada yang mau curhat juga bisa ke Instagramnya NTV kita official, atau bisa ke Instagramnya kita, saya Risna Dayuna dan Inaya Azet. Oke, bisa dikirimkan ke situ curhatannya, bisa di DM atau di question box. Kita biasanya buat question box di masing-masing Instagram, ya. Iya, benar. Kalau malu pakai anonim, fake ACC aja nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Kalau misalnya Kak ini jangan ditampilkan ya nama saya, boleh, nggak apa-apa. Kita nggak bakalan bacain namanya kalian gitu. Oke, cukup ya? Cukup. Jangan lupa buat teman-teman buat di like, comment, share, dan subscribe semuanya di akun NTV kita. Jangan lupa juga di Instagramnya kita di follow. NTV kita juga di follow semuanya. Dan kita pamit dari Ruang Curhat yang kompak kayak kemarin. Gimana kemarin? Sudah lemah lunglai. Iya, udah lemah lunglai kayaknya. Kita dari Ruang Curhat pamit and see you. Bye. NTV